Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga semuanya pada sehat semua ya. Nah, seperti yang Ibu udah bilang kemarin, kalau kemarin itu materi kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemarin kita udah bahas perihal cara menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar cara penyelesaian SPLTV-nya. Terkhusus, tapi untuk hari ini hanya di materi cara substitusi. Untuk cara eliminasi akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, masuk ke materi. Cara substitusi di sini udah Ibu tulis langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu sebenarnya karena kalian sudah belajar sistem persamaan dua linear di SMP, itu caranya sebenarnya sama saja, cuma kalau untuk SPLTV ini dia ada 3 persamaan. Jadi langkah pertama itu sama, pilih salah satu persamaan yang memuat nilai koefisien dari variabel X, Y, atau Z, itu yang paling sederhana. Apa maksud koefisien? Koefisien itu nilai di depannya. Jadi kan biasanya ada 2x atau 2y atau 2z. Nah, koefisien itu yang mana? Duanya gitu. Kalau di x aja berarti koefisiennya berapa? 1 yang nempel. Angka yang nempel di depan x-nya. Atau di depan y-nya atau di depan z-nya yang nempel gitu ya. Untuk langkah kedua, substitusikan variabel yang paling sederhana tersebut. Ini yang tadi udah kita buat X, Y, Z-nya ke dua persamaan lainnya, sehingga diperoleh persamaan baru berbentuk persamaan dua variabel. Gitu. Terus langkah ketiganya, selesaikan dua persamaan tersebut yang didapat dari langkah 2 itu dengan menggunakan cara substitusi persamaan linear dua variabel yang udah kalian pelajari waktu SMP. Diingat lagi ya materinya ya. Terus langkah 4, substitusikan nilai variabel yang didapat dari langkah 3 ke satu persamaan awal yang dipilih. Jadi di langkah 4 ini kita udah dapat dua nilai variabel, jadi entah X dan Y atau X dan Z atau yang lainnya. Kalau masih bingung, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih jelasnya gimana. Oke, contoh yang pertama di sini Ibu pakai yang sederhana dulu, nanti contoh yang kedua akan Ibu bahas di contoh soal yang materi sebelumnya. Oke, contoh yang pertama, carilah nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut ini. 2X tambah 2Y sama dengan 3Z sama dengan 22. Ini persamaan yang pertama. Untuk 3X min Y plus 4Z sama dengan 19, itu persamaan yang kedua. 5X plus Y plus 2Z sama dengan 21. Ini persamaan yang ketiga. Oke, langkah pertamanya gimana? Tadi kan langkah pertama pilih salah satu persamaan yang muat nilai koefisien yang paling sederhana dari X atau Y atau Z. Tadi nilai koefisien itu yang mana? Nah, koefisien itu yang nempel di variabelnya. Kalau di 2X plus 2Y plus 3Z berarti koefisien X-nya berapa? 2. Yang nempel ini. Koefisien di Y-nya berapa? 2. Koefisien di Z-nya berapa? 3. 2 sama 3. Ini kan bukan yang paling sederhana kan? Yang paling sederhana itu 1. Jadi harus kita cari yang memuat nilainya 1. Kalau yang kedua, ini ada 1 ya di Y, tapi Y-nya itu berbentuk negatif. Jadi kita cari yang paling sederhana itu harus plus 1. Kalau bisa yang plus 1 gitu. Berarti ini 5X plus Y plus 2Z sama dengan 21. Ada yang berkoefisien 1 di sini yaitu Y. Y-nya itu apalagi positif plus 1, sehingga yang kita pilih adalah yang persamaan yang ketiga. Gitu cara memilih persamaan yang paling sederhananya. Dilihat koefisiennya yang plus 1 kalau bisa. Kalau nggak ada yang plus 1 baru kita ambil yang min 1 juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada plus 1 atau min 1, berarti kita ambilnya yang plus 2 gitu. Tapi pastinya biasanya ada yang plus 1 kayak gini. Jadi kita ambilnya yang di persamaan 3. Kalau yang plus 1-nya ada di persamaan kedua, misalnya nih 3X plus Y plus 4Z sama dengan 19, berarti yang kita ambil yang persamaan kedua gitu ya.
Oke, kita masuk ke jawab. Di sini juga seperti biasa udah Ibu tulisin. Untuk langkah pertama tadi B1 persamaan yang paling sederhana X, Y atau Z-nya nih kan. Di persamaan ketiga kan karena Y-nya yang plus 1. Kalau nanti berarti lanjut. Kalau ini yang paling sederhana kan berarti yang Y-nya. Berarti harus kita buat Y sama dengan. Nanti kalau dia yang sederhana yang Z-nya misalnya plus 1Z di sini. Berarti nanti kita buatnya yang Z sama dengan. Sama aja kalau di X-nya, kalau X-nya yang 1X berarti kita buatnya XX sama dengan. Karena di sini yang koefisien satunya itu yang Y, berarti kita buat Y sama dengan. Karena Y sama dengan berarti 5X-nya pindah ruas, 2Z-nya pindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas berarti tandanya berubah. Yang tadinya plus jadi negatif, yang jadi tadinya negatif jadi positif. Gitu ya. Berarti di sini Y sama dengan 5-nya pindah ruas, berarti jadi min 5X plus 2Z-nya pindah ruas, jadi min 2Z. Oke, ini terbentuklah jadi persamaan yang keempat. Untuk langkah 2 tadi apa? Substitusikan persamaan yang didapat dari langkah 1, yaitu persamaan 4, ke 2 persamaan awal yang tidak dipilih. Tadi kan ada 3 persamaan tuh. Kita ambil kita pilihnya yang persamaan 3, berarti 2 persamaan yang gak kita pilih tadi apa? Persamaan 1 dan 2. Oke, ini persamaan yang 1 dulu. 1 tadi apa? 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 22. Tadi kita dapat nilai Y sama dengan 21 min 5X min 2Z. Berarti nilai Y-nya substitusi itu apa sih? Menggantikan atau memasukkan. Karena kita udah dapat nilai Y-nya di sini, berarti yang ada Y-nya kita ganti, kita masukkan atau ya. Berarti kita gantikan dengan nilai Y yang tadi kita dapat dari persamaan 4. Berarti ini 2X, 2Y. Nah, 2 Y-nya kita ganti. 21 min 5X min 2Z ditambah 3Z sama dengan 22. Gitu. Karena ini kita ganti, berarti nanti 2X-nya turun. Ini ada 2 nih, ada dalam kurung. Ingat, kalau ada dalam kurung berarti harus kita kali ke dalam. Berarti 2 kali 21 berapa? 42. 2 kali min 5X berapa? Min 10X. 2 kali min 2Z min 4Z. 3Z-nya turun sama dengan 22. Lihat, ada yang bervariabel sama. Berarti kalau variabelnya sama bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. 2X sama min 10X. 2X dikurang 10 berapa? 2 dikurang 10. Punya utang 10 tapi baru punya duit 2, berarti ya kalau nggak mau yang utang-utang biasa aja ya, berarti 2X dikurang 10X min 8X. 42 nya turun aja. Ini ada Z sama Z, berarti min 4Z tambah 3Z berapa? Min 1Z ya. Min 4 ditambah 3 berarti min 1, min 1Z sama dengan 22. Ingat, karena di sebelah kiri itu harus yang bervariabel saja, dan berarti yang nggak bervariabel kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 42 nya pindah ruas, plus 42 pindah ruas jadi berapa? Min 42. Berarti min 8X min Z sama dengan 22 dikurang 42. 22 dikurang 42 berapa? Karena lebih besar yang negatif, berarti hasilnya tetap negatif. 22 dikurang 42, negatif 20 gitu. Terbentuklah ini persamaan 5. Tadi kan harus dimasukkan ke 2 persamaan kan, persamaan 1 dan 2. Ini baru persamaan 1. Sekarang kita ke persamaan yang kedua tadi. 3X min Y plus 4Z sama 19 itu persamaan yang kedua. Sama, Y-nya itu kita ganti dengan 21 dikurang 5X min 2Z. Berarti 3X min Y-nya kita ganti 21 min 5X min 2Z ditambah 4Z sama dengan 19. Minnya karena ada dalam kurung berarti minnya kali ke dalam. Pokoknya semua yang ada dalam kurung kita kali dalam ya. Oke, karena kali dalam berarti 3X nya turun aja. Minus kali ke dalam, min kali 21 berarti min 21. Min kali min 5X, min ketemu min jadi plus 5X. Min kali min 2Z berarti min ketemu min plus 2Z. 4Z nya turun sama dengan 19. Sama nih, ada sama-sama variabelnya, berarti bisa kita jumlah. 3X tambah 5X berapa? 8X. 2Z tambah 4Z, 6Z.
min 21 nya turun sama dengan 19. Sama tak kayak tadi, yang konstanta pindah ruas ke kanan, berarti min 21 pindah ke kanan jadi plus 21. Didapatlah 8x tambah 6z sama dengan 40. Inilah persamaan ke-6-nya. Jadi setelah kita substitusikan ke persamaan awal, kita dapat persamaan 5 dan persamaan 6. Setelah itu baru kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu substitusikan persamaan 5 dan 6. Gimana caranya? Sama kayak tadi, kita cari yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang mana? Ini 8, ini min 1, 8, ini 6. Berarti kalau nggak ada plus 1, kita ambil yang min 1. Kayak langkah 1 tadi, berarti ini kita ambil yang persamaan 5, yang min 8x min z sama dengan min 20. Berarti kita buat min z sama dengan min 8x nya pindah ruas, min 20 tambah 8x. Karena ini nilai negatif, berarti harus kita ubah jadi positif. Kita apakan? Kita kali minus 1. Ingat, kalau sebelah kiri kita kali min 1, berarti sebelah kanan juga kita kali min 1. Berarti z sama dengan 20 min 8x. Inilah persamaan 7. Karena udah dapat persamaan 7, ya udah dapat nilai z sama dengan nih. Kita substitusikan persamaan 7-nya ke persamaan yang nggak kita pilih tadi. Sama sebenarnya caranya langkah kedua. Jadi yang nggak kita pilih persamaan berapa? Persamaan 6. 6 tadi apa? 8x tambah 6z sama dengan 40. Kita substitusikan nilai z-nya 20 min 8x ke dalam persamaan. Berarti 8x-nya turun, 6 dikali z-nya tadi apa? 20 min 8x sama dengan 40. Ingat, ada dalam kurung, berarti kali ke dalam. Berarti 8x-nya turun, 6 kali 20, 120. 6 kali min 8x min 48x sama dengan 40. Oke, terus 8x-nya turun. 8 ada sama-sama punya x ya, berarti kita jumlah. 8 dikurang 48x berapa? 8 dikurang 48, berarti minusnya, karena minusnya lebih besar di 48, berarti minusnya itu 8 dikurang 48 min 40. Nanti coba dicek, di hitung sendiri ya. Terus plus 120 nya turun sama dengan 40. Sama tadi, yang nggak ada x nya atau nggak ada variabelnya kita pindah ke sebelah kanan, berarti min 40x nya turun, 120 nya pindah ke kanan. Karena pindah ruas jadi tandanya berubah. Karena ini penjumlahan ya, jadi pindah ruas jadi pengurangan. Oke, berarti min 40x sama dengan 40 kurang 120 berapa? Minus 80. Berarti x sama dengan min 40-nya, ini perkalian kan? Bukan penjumlahan kayak gini tadi atau pengurangan, ini perkalian. Perkalian dari min 40 sama x. Karena ini kita mau nyari x-nya, berarti min 40-nya pindah ruas. Karena perkalian, ingat, kalau perkalian pindah ruasnya jadi pembagian dan tandanya tetap. Kalau dia negatif berarti tetap negatif. Berarti x sama dengan min 80 dibagi min 40. Didapatlah x sama dengan 2. Kalau sudah dapat nilai x sama dengan 2, kita lanjut ke substitusi nilai x sama dengan 2 ke persamaan 7 buat nyari nilai z-nya. Kan x-nya udah dapet nih. Kita ganti buat cari nilai z-nya. Berarti z-nya persamaan 7 tadi apa? Z sama dengan 20 min 8x. X-nya kita ganti dengan 2. Berarti z sama dengan 20 dikurang 8 kali 2. Z sama dengan 20 dikurang 16. Berarti dapatlah z-nya nilainya 4. Udah dapat nih x sama z-nya. Sekarang tinggal nyari nilai y. Berarti nilai y itu di langkah keempat. Gimana caranya? Langkah keempat tadi apa? Substitusikan nilai x sama dengan 2 dan z sama dengan 4 ke hasil dari langkah 1. Hasil dari langkah 1 itu apa? Adalah persamaan keempat yang udah kita rubah menjadi y sama dengan. Berarti y sama dengan 21 dikurang 5x dikurang 2z. Berapa? Y sama dengan 21. X-nya kita ganti dengan 2 dan z kita ganti dengan 4. Berarti min 5 dikali 2 dikurang 2 dikali 4. 5 dikali 2 berapa? 10.
min 2 dikali 4 berapa? Min 8. Berarti Y sama dengan 21 dikurang 10 dikurang 8, yaitu dapatlah Y sama dengan 3. Sehingga didapatlah nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Gitu. Kalau sudah itu masih bingung, berarti kita coba masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua itu yang mana? Yang ingat kembali hasil dari contoh 1 pada materi pertemuan sebelumnya yang Ibu kasih. Kita menyusunnya ke bentuk sistem persamaan linear yang menggunakan duit yang membeli buku, pensil, dan penghapus kalau nggak salah. Nih, dapatlah 3 persamaan yang di contoh 1 ya. 2x plus 1y plus 1z sama dengan 4700. Sama langkah pertamanya, ini kan kita mau nyari nilai x, y, z. Langkah pertama kita pilih persamaan yang paling sederhana. Dilihat. Pertama kita lihat dulu persamaan yang ke 1. Ada nggak yang sederhana? Ada nih. Ada 1y, ada 1z. Tinggal kita pilih mau 1y atau 1z. Kalau di persamaan pertama udah ada yang sederhana, udah ada yang plus 1, berarti nggak perlu lagi kita lihat yang di persamaan 2 dan 3. Berarti cukup langsung ambil aja, kita ambil persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y plus z sama dengan 4700. Mau ambil yang y nggak apa-apa, mau ambil yang z jadi z sama dengan juga nggak apa-apa. Kalau di sini ibu buatnya y sama dengan. Nanti kalau ada yang mau nyoba z sama dengan juga nggak apa-apa ya. Setelah itu kita buat y sama dengan, kan berarti 2x nya pindah ruas dan z nya pindah ruas. Pindah ruas jadi negatif 2x dan negatif z. Didapatlah inilah persamaan 4 hasil dari langkah 1. Kalau sudah di langkah 1, berarti kita ke langkah kedua. Apa itu? Substitusikan persamaan 4 ke persamaan lainnya yang nggak kita pilih. Tadi karena kita pilih persamaan 1, berarti masukkan ke persamaan 2 dan 3. Yang pertama persamaan yang kedua, yaitu x tambah 2y tambah z sama dengan 4300. Inilah persamaan yang kedua ya. Y-nya kita ganti dengan 4700 min 2x min z. Ini kita ganti. Berarti x tambah 2 dikali buka kurung ini ditambah z sama dengan 4300. 2-nya karena dalam kurung kita kali dalam. 2 kali 4700 9400. 2 dikali min 2x min 4x. 2 dikali min z min 2z. Ditambah z sama dengan 4300. X sama min x bisa kita jumlah. X dikurang 4x berapa? Min 3x. Min 2z tambah z min z. Setelah itu ingat lagi, yang nggak ada x nya bisa kita pindah ruas karena sama-sama punya rupiah nih, jadi rupiahnya kita pindah ruasin aja ke sebelah kanan. Berarti min 3x min z. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah, ini plus kan, jadi pindah ruas jadi negatif. Berarti min 3x min z sama dengan 4.300 rupiah dikurang 9.400 rupiah berapa? Punya utang nih jadinya. Hutangnya ada 5.100. Kamu bayangin aja, kamu punya uang 4.300. Sedangkan kamu harus membeli buku, pensil segala macamnya itu berjumlah 9.400. Berarti kamu ngutang di tokonya 5.100. Gitu. Oke. Ini untuk persamaan karena disubstitusikan ke persamaan 2, dapatlah di hasilnya menjadi persamaan ke-5. Sekarang kita cari yang substitusi ke persamaan yang ketiga. Persamaan 3 tadi apa? 3x plus 2y plus z sama dengan 7.100. Sama kayak tadi, kita ganti nilai y-nya dengan nilai persamaan yang keempat. Berarti 3x nya turun, 2 dikali y-nya kita ganti 4.700 dikurang 2x dikurang z ditambah z-nya turun sama dengan 7.100. Ada dalam kurung, berarti kita kali dalam. Berarti 2 kali 4.700 9.400. 2 dikali min 2x min 4x. 2 dikali min z min 2z. Ada sama-sama punya x, sama-sama punya z. Bisa kita jumlah. 9.400 turun, 3x dikurang 4x berapa? Min x. 3 dikurang 4 min 1. Berarti min 1x. Min 2z tambah z min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Karena min 1 itu nggak perlu kita tulis satunya, jadi tinggal min z aja. Sama dengan 7.100. Sama kayak tadi,
Kalau dia nggak ada variabel X atau Y-nya, bisa kita pindah ruas ke kanan. Berarti 9400-nya kita pindah ke ruas ke kanan, berarti jadinya tandanya positif. Pindah ruas jadi negatif. Berarti ini dia. Sehingga sisalah min X min Z sama dengan 7100 dikurang 9400. Sama kayak tadi, kamu ada duit 7100, sedangkan kamu mau membeli sesuatu dengan harga 9400. Berarti uang kamu nyisa atau kurang? Berarti uangnya kurang berapa? 2300. Makanya negatif 2300. Itulah persamaan yang ke-6. Sekarang kita ke langkah ketiga. Karena udah dapat persamaan 5 dan 6 ya, jadi langkah ke-3. Dilihat yang paling sederhana. Karena kita lihat dulu di persamaan kelimanya sudah ada yang sederhana belum? Sama-sama punya min 1 ya. Berarti kan persamaan 5 tadi min 3x min z, persamaan 6-nya min x min z. Di persamaan 5 udah ada yang sederhana, berarti kita ambil aja di persamaan yang ke-5, yaitu min 3x min z sama dengan min 5100. Karena ini sama-sama negatif, kan harus kita buat jadi plus 1 kan, plus z, berarti kita sekaliin aja semuanya dengan negatif 1 biar jadi positif. Min 3 kali min 1 plus 3x min z kali min 1 plus z sama dengan min 5100 kali min 1 5100. Karena yang sederhananya yang z, berarti kita buat z sama dengan, berarti z sama dengan 5100, 3x pindah terus jadi min 3x. Didapatlah persamaan yang ke-7. Kalau sudah dapat persamaan ke-7, berarti kita substitusi aja persamaan 7 ke persamaan yang gak kita pilih. Tadi persamaan ke berapa yang gak kita pilih? Persamaan ke-6. Persamaan 6 tadi apa? Min x min z sama dengan min 2300 rupiah. Sama tadi z-nya kita rubah menjadi, kita substitusi. Bahasa substitusi kan kita merubah atau mengganti atau memasukkan nilai z-nya. Berarti 5100 dikurang 3x. Ingat, min x min z-nya kita ganti. Lihat ada dalam kurung, berarti negatifnya masuk ke dalam. Negatifnya kita kali ke dalam bahasanya lah ya. Terus berarti min x-nya turun. Min kali 5100 berarti min 5100. Min kali min 3x plus 3x sama dengan min 2300 yang turun. Ada sama-sama min x, ada 3x, berarti kita bisa hitung jumlah. Min x tambah 3x berapa? Plus 2x. Karena ingat saja kalau yang angka yang lebih besarnya di plus atau negatif, itulah yang kita ambil. Kalau min 3 sama plus 1 berarti nanti besarnya di negatif, berarti tandanya di sini negatif. Karena sini 3 sama 1, 3-nya lebih besar di yang positif, berarti positifnya yang kita ambil. Berarti min 5100 ditambah 2x sama dengan min 2300. Ingat, sebelah kiri itu hanya yang bervariabel, jadi yang nggak bervariabel bisa pindah ruas ke kanan. Karena ini negatif, pindah ruas jadi positif. Berarti 2x sama dengan negatif 2300 tambah 5100. Nah, dilihat nih, 5100, kamu ada uang 5100. Terus negatif ini anggap aja kamu mau membeli sesuatu, berarti kamu ada uang 5100, kamu jajanin atau kamu beliin seharga 2300. Uang kamu nyisa apa enggak? Nyisa kan, berarti kan nyisanya berapa sisa uang kamu? Sisa uang kamu 2800 gitu ya. Berarti 2x sama dengan 2800. Ingat, hubungan 2 sama x itu perkalian. Jadi kalau nanti keduanya kita pindah ruas, perkaliannya. Oke, karena hubungannya perkalian, jadi kalau pindah ruas jadinya pembagian. Berarti 2800 dibagi 2. 2800 dibagi 2 berapa? 1400. Dapatlah nilai x-nya 1400. Sekarang udah dapat nilai x 1400, berarti substitusi aja ke persamaan yang ke-7. Persamaan 7 apa tadi? Z sama dengan 5100 dikurang 3.
Oke, X-nya tadi 1400 berarti min 3, X-nya diganti jadi 1400. 5100 dikurang 3 dikali 1400 berapa? 4200. Sehingga Z sama dengan 5100 dikurang 4200 berapa? 900. Berarti Z-nya itu 900 rupiah. Karena nilai X sama Z-nya udah kita dapat, berarti kita lanjut ke langkah 4 buat mencari apa? Buat nyari nilai Y. Nilai Y-nya gimana? Kita ambil ke persamaan yang kita pilih di awal. Di awal banget di langkah 1. Itu yang kita akhirnya yang kita bentuk menjadi persamaan 4 nih di langkah 1. Y-nya 4700 dikurang 2X dikurang Z. Kita ganti dengan X-nya kita ganti dengan 1400, Z-nya kita ganti dengan 900. Berarti Y sama dengan 4700 dikurang 2 kali 1400 berapa? 2 kali 800, 2 kali 1400 berapa? 2800. Ini lupa ibu tulis rupiah ya, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting dicerain aja, ini 800 rupiah. 1400 rupiah ya, dikali 2 jadi 2800 rupiah. 900, ini harusnya ada rupiahnya, bentar. Oke, anggapnya nih rupiahnya ya. Maaf ibu lupa nulis, berarti Y sama dengan 4700 dikurang 2800 dikurang 900 berapa? Sisanya tinggal 1000 rupiah. Berarti kita dapatlah nilai X-nya itu, nilai X-nya itu 1400, Z-nya 900, dan Y-nya 1000. Oh, bukan yang ini. Yang contoh yang ke ini dia, yang tadi yang ini benar yang ini. Berarti di contoh yang ibu yang kemarin didapatlah harga buku tulis yang X itu kan harga buku tulis, berarti tadi X-nya berapa? 1400. Berarti harga buku tulisnya itu 1400. Pensil itu Y kan ya kemarin kita misalkan, dan Z itu penghapus. Berarti pensilnya harganya berapa? 1000. Penghapus itu Z, berarti penghapus harganya 900 rupiah. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi. Ini baru substitusi. Nanti tinggal kalian lihat aja yang mudah disubstitusi atau yang mudah eliminasi. Terserah nanti waktu saat mengerjakan latihan kalian bisa pilih pakai substitusi atau eliminasi. Jadi latihannya minggu depan aja sekalian selesai cara eliminasi. Tadinya mau ibu gabungin kan, cuma ternyata substitusi banyak banget. Takut kalian bingung, jadi ibu pisah substitusi sama eliminasi. Oke. Sekian dari ibu. Yang masih belum paham silahkan ditanyakan ya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.